Intro. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Insya Allah kalian selalu baik-baik saja dan selalu berada di lindungan Allah Ta'ala. Baik, hari ini kita akan belajar tema 6 subtema 2 muatan IPA, membandingkan masa anak-anak dan remaja. Seiring proses pertumbuhan dan perkembangan manusia, organ-organ tubuh kita semakin matang dan berfungsi dengan baik. Ciri-ciri fisik pada masa anak-anak secara perlahan akan menghilang dan ciri-ciri fisik pada masa pubertas akan mulai tampak. Perubahan fisik dan perilaku merupakan hal yang wajar pada masa pubertas. Saat masa anak-anak, hormon yang berkaitan dengan fungsi reproduksi belum aktif. Sedangkan memasuki masa remaja, hormon tersebut sudah mulai aktif. Aktifnya hormon terkait reproduksi pada masa remaja menyebabkan organ reproduksi mulai dapat berfungsi dengan baik. Contohnya, remaja laki-laki biasanya mulai tumbuh kumis. Selain perbedaan fisik atau selain perbedaan ciri fisik, juga terdapat perbedaan pola pikir dan tingkah laku antara masa anak-anak dan masa remaja. Pada masa anak-anak, kita sudah dapat melakukan pekerjaan ringan. Sedangkan memasuki masa remaja, biasanya kita akan lebih mandiri dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Dalam lingkungan sosial, remaja biasanya suka menjalin persahabatan dibandingkan anak-anak. Memasuki masa remaja, rasa ingin tahu kita juga semakin besar. Perbedaan pola pikir dan tingkah laku masa anak-anak dengan remaja sangat dipengaruhi juga oleh lingkungan dan pergaulan. Ayo perhatikan tabel perbandingan ciri-ciri masa anak-anak dan remaja berikut. Masa anak-anak laki-laki, yang pertama suara nyaring, yang kedua belum tumbuh jakun, yang ketiga belum tumbuh kumis, jambang, dan jenggot, yang keempat belum tumbuh rambut halus di ketiak dan sekitar alat kelamin, dan yang kelima keringat belum banyak. Masa remaja laki-laki, yang pertama suara menjadi lebih berat, yang kedua tumbuh jakun, yang ketiga tumbuh kumis, jambang, dan jenggot, yang keempat tumbuh rambut halus di ketiak dan sekitar alat kelamin, dan yang kelima keringat semakin banyak dan tumbuh jerawat. Sedangkan masa anak-anak pada perempuan, yang pertama suara nyaring, yang kedua pinggul belum melebar, yang ketiga payudara belum membesar, yang keempat belum tumbuh rambut halus di ketiak dan sekitar alat kelamin, yang kelima keringat belum banyak. Sedangkan masa remaja pada perempuan, yang pertama suara menjadi lebih nyaring, yang kedua pinggul melebar, yang ketiga payudara membesar, yang keempat tumbuh rambut halus di ketiak dan sekitar alat kelamin, dan yang kelima keringat semakin banyak dan tumbuh jerawat. Sudah paham kan kalian perbandingan ciri-ciri masa anak-anak dan remaja, laki-laki maupun perempuan? Perbandingan ciri-ciri fisik remaja, laki-laki, dan perempuan pada masa pubertas. Pubertas merupakan masa mulai aktifnya hormon yang berkaitan dengan reproduksi. Masa pubertas terjadi pada rentang usia 10-19 tahun. Pada masa pubertas, perubahan fisik terjadi pada laki-laki dan perempuan.
Perubahan fisik adalah hal yang wajar terjadi karena merupakan sebuah tahapan perkembangan manusia. Perbedaan ciri fisik terjadi karena terdapat perbedaan pada hormon yang mempengaruhi kematangan organ reproduksi masing-masing. Ciri fisik yang mulai tampak pada remaja laki-laki seperti jakun mulai tumbuh. Biasanya kumis mulai tumbuh dan juga suara lebih berat. Perubahan ciri-ciri fisik tersebut tidak terjadi pada perempuan. Perilaku sifat remaja pada masa pubertas. Perubahan perilaku dan sifat terjadi pada masa remaja yang mengalami pubertas. Remaja cenderung mengalami emosi yang berubah-ubah. Emosi yang berubah-ubah merupakan hal yang wajar, namun harus disikapi dengan bijak. Saat menghadapi masalah, tenangkan diri terlebih dahulu dan sebaiknya ceritakan masalahmu kepada orang tua. Peran orang tua sangat diperlukan dalam menyikapi perubahan perilaku dan sifat pada masa pubertas. Jadi kalian anak-anak jika ada masalah ceritakan kepada orang tua terlebih dahulu ya. Selanjutnya faktor pergaulan dapat mempengaruhi perilaku dan sifat pada masa pubertas. Sebaiknya pilihlah teman yang baik dan dapat saling mendukung dalam hal positif. Sebagai contoh, jika kamu memiliki minat bermusik, bertukar pikiranlah dengan teman-temanmu dan saling mendukung. Dengan demikian, kita jadi lebih termotivasi untuk menguasai keahlian sesuai minat kita. Ayo perhatikan persiapan yang perlu kita lakukan saat menghadapi masa pubertas. Persiapan menghadapi masa pubertas. Yang pertama, memilih teman yang baik. Jadi kita harus memilih teman yang baik. Teman yang baik akan mengajak kita melakukan berbagai kegiatan positif dan baik juga. Yang kedua, memilih tontonan yang mendidik. Tontonan di televisi sangat beragam. Kita pilih tontonan yang mendidik sehingga kita bisa mendapatkan ilmu. Yang ketiga, menjaga kebersihan tubuh. Masa pubertas menyebabkan tubuh banyak mengeluarkan keringat. Kita bisa menjaga kebersihan tubuh dengan mandi teratur. Kita cuci wajah dengan teratur agar terhindar dari jerawat. Yang keempat, meminta nasihat orang tua. Pada masa pubertas sering muncul banyak masalah. Kita bisa meminta nasihat kepada orang tua agar masalah cepat selesai. Yang kelima, mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Pergaulan pada masa pubertas terkadang membawa dampak buruk. Selain harus mencari teman yang baik, kita bisa mencegah perbuatan buruk ini dengan mendekatkan diri kepada Allah. Dan yang keenam, mencari informasi tentang masa pubertas. Agar tidak salah pemahaman, sebaiknya kita mencari tahu informasi tentang masa pubertas. Kita bisa bertanya kepada orang tua atau guru. Kita juga bisa membaca buku atau mencari informasi di internet. Mungkin itu saja untuk pembelajaran hari ini. Selalu jaga diri di rumah, selalu pakai masker jika keluar rumah, dan juga dijaga sholat 5 waktunya tetap berbakti kepada ayah dan bundanya. Untuk presensi kehadiran, kalian bisa tulis di kolom komentar, dan untuk tugasnya sudah terdapat di link deskripsi. Kerjakan sebaik mungkin dan tepat waktu agar tugas kalian tidak menumpuk. Paham ya? Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.